Kawasan Paotere atau Pelabuhan Paotere adalah pelabuhan rakyat yang terletak di bagian utara kota Makassar. Pelabuhan Paotere adalah salah satu warisan Kerajaan Gorontalo, tepatnya Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Madia, Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelas USBM 19. Hari ini kami berada di Pasar Lelong Paotere, yang dimana kami di sini bertujuan untuk mengetahui tentang masyarakat maritim dan kategorisasinya, yaitu pedagang-pedagang hasil laut. Nah, hasil-hasil laut di sini dialihkan langsung dari Pelabuhan Paotere. Baik, perkenalkan, nama saya Atira Aprianti dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putriana dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan saya Nur Hidayanti Syair dari Program Studi Ilmu Budaya. Halo, aku Riswatul Nursania dari Program Studi Peternakan. Hai, perkenalkan nama saya Putri Melani Ilyas dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hubungan dan ketergantungan mutlak terhadap pasar lokal, regional, dan global pedagang hasil laut Paotere. Secara tidak langsung, masyarakat pedagang hasil laut di kawasan Lelong Paotere sangat bergantung terhadap pasar lokal. Hasil laut yang mereka perjualbelikan tidak sedikit laku dan dijual pada pasar lokal di sekitarnya. Tak sedikit pula rumah makan lokal yang mengambil suplai hasil laut di Lelong Paotere ini. Dari segi pasar regional, bisa dibilang bahwa Lelong Paotere cukup bergantung pula. Pedagang hasil laut Paotere juga sering menjual ikan dan mendapat suplai ikan di daerah sekitar perairan Paotere seperti Kalimantan hingga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, secara global, pedagang hasil laut Paotere belum banyak terkait dan bergantung dengan pasar internasional. Namun, menurut wawancara kami, beberapa kali pedagang hasil laut Paotere melayani penjualan dan pengiriman hingga ke luar negeri seperti Malaysia. Jenis hasil laut yang dijual ke luar negeri seperti ikan kakap merah, katampak, dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak, perkenalkan kami mahasiswa dari Sasanudin. Nah, di sini kami akan mewakili Bapak sebagai salah satu pedagang hasil laut di sini. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Nama asli atau nama samaran? Nama asli, nama samaran juga bisa. Deko. Deko, Pak Deko. Kalau boleh tahu Pak Deko, sejak kapan Pak pedagang hasil laut di Paotere ini, Pak? Dan apa saja sih hasil laut yang bisa diperjualbelikan, yang biasa diperjualbelikan di kawasan Lelong Paotere ini? Masuk di sini 98. Iya, 98. Sekarang, Pak? Iya, sampai sekarang. Yang kecil juga kayak ikan mahir. Kayak biasa juga ada dari Kalimantan juga. Kalau begitu, apakah perubahan cuaca kayak hujan Pak, kadang hujan, kadang juga sekali matahari, apakah itu sangat berpengaruh ke hasil laut jualan Bapak di sini? Berpengaruh juga. Kadang biasa kalau pincang angin, biasa tidak ada apaan. Ikan di luar. Terus bagaimana orang-orang di sekitar Paotere ini memanfaatkan hasilnya? Apa saja? Apakah orang di sini hanya sekitar terkait tentang nelayan saja atau luar atau bagaimana? Macam-macam, ada juga dari anunya juga, dari atas. Biasa kalau kosong di sini, biasa di atas dari ada dari orang Maru bawa ikan. Selain itu Pak, adakah organisasi atau lembaga di sini yang biasa bantu orang-orang di sini untuk memperjualbelikan hasil lautnya? Biasa, banyak dibantu. Kalau bantuan di sini, bagus jalan. Kalau boleh tahu Pak, salah satu organisasinya apa? Kalau di sini ada organisasi apa? Sini. Ya. Kalau setelah itu, setelah Bapak, hasil laut di sini ada tidak yang sampai diperjualbelikan ke luar negeri atau? Ada. Oh, iya. Kalau misal diperjualbelikan terus ke luar negeri itu biasanya selalu bagaimana Pak? Kayak cantrang, ikan merah tapi ada garis kuningnya di pinggir kepalanya. Itu yang masuk ekspor. Impor itu. Baik Pak, apakah orang-orang di Paotere ini sama orang-orang di luar seperti apakah orang Paotere ini mengimpor beras atau barang-barang apa saja? Kalau masalah beras di sini yang biasa butuh dong. Orang-orang nelayan dia biasa yang bawa di sini beli. Terima kasih banyak Pak. Pemanfaatan lingkungan dan sumber daya laut merupakan kegiatan atau aktivitas mengelola dan memakai sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
Pada kali ini kelompok kami mengambil kategorisasi pedagang-pedagang hasil laut. Nah, pedagang-pedagang hasil laut ini memanfaatkan lingkungan dan sumber daya laut sebagai kawasan perdagangan. Adapun salah satu contoh pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya laut yaitu nelayan. Mengapa kami mengambil nelayan? Karena nelayan ini berkaitan dengan pedagang-pedagang hasil laut. Nelayan inilah yang mendistribusikan hewan-hewan laut yang mereka tangkap kepada pedagang hasil laut di Pasar Lelong Potere ini dari Pelabuhan Potere. Selain sebagai mata pencarian, pedagang-pedagang ini juga memanfaatkan sumber daya laut sebagai bahan makanan dan juga obat-obatan. Hubungan dan kebutuhan terhadap kelembagaan lokal. Secara umum, masyarakat pedagang hasil laut di Potere cukup bergantung dengan berbagai kelembagaan lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, para pedagang sangat bergantung dengan kapal-kapal dan usaha ekstraksi ikan, seperti salah satunya usaha Udin Jaya. Para pedagang mengambil barang jualannya dari para nelayan ini. Selain itu, para pedagang hasil laut juga menjalin kerjasama dengan kelembagaan dan pemerintahan lokal, baik itu terkait pengadaan sarana dan prasarana, hingga terkait soal kebersihan Lelong Potere. Mereka juga berhubungan dengan BMKG setempat dalam rangka navigasi cuaca dan keadaan laut, sehingga para pedagang hasil laut bisa tahu di saat apa hasil laut melimpah atau kurang secara signifikan. Hubungan ketergantungan pada berbagai pihak berkepentingan dari luar. Ketergantungan ini dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh modal dan biaya, kebutuhan pokok, keamanan politik, perlindungan lingkungan, dan sumber daya laut yang dimanfaatkan. Hubungan ketergantungan pedagang hasil laut di kawasan Potere secara fisik, psiko-sosial dan budaya pada lingkungan alamnya. Para pedagang hasil laut di kawasan Potere sangat erat kaitannya dengan lingkungan alamnya secara fisik maupun psiko-sosial dan budaya. Kehidupan mereka tak bisa terpisahkan dari lingkungan Potere. Secara fisik mereka bersikap, berbusana, hingga berbicara dengan cara mereka hidup dan berjualan di kawasan Potere. Mereka berpakaian tipis karena kawasannya agak panas, berbicara sedikit lantang karena iringan ombak dan lain sebagainya. Secara psikologis, pedagang hasil laut Potere umumnya adalah orang yang kompetitif dan percaya serta yakin akan dirinya. Mereka memiliki orientasi yang kuat serta menjunjung tinggi etos kerja. Hal ini tak lain dan tak bukan karena kedinamisan hidup yang mereka jalani di kawasan Potere. Secara sosial, pedagang hasil laut Potere merupakan masyarakat yang terbuka dengan dunia luar, terlebih karena kawasan Potere juga merupakan kawasan pelabuhan, tempat yang ramai akan orang dari berbagai penjuru Indonesia hingga dari penjuru dunia. Selain itu, para pedagang hasil laut Potere juga memiliki kebudayaan mereka masing-masing. Hampir sama dengan masyarakat pesisir lainnya, masyarakat Potere juga sering menyerahkan sesajen berupa hasil alam ke laut, seperti pisang sebagai simbol tolak bala. Di samping itu, mereka juga memiliki prinsip yang mereka pegang teguh, yaitu Sika Tutui, yang diartikan sebagai hati-hati dalam memanfaatkan laut, serta Da'a Bulosi Batang, yang diartikan sebagai semangat bersatu.